ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, setelah memuji Rabbil Alamin, Rabbis samawati wal ardi, yaitu Allah Azza wa Jalla, serta berselawat atas nama Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak luput di benak kami dan hati kami untuk mengutarakan kalimat syukur dan takdir kepada Ketua DKM Bapak Haji Abdul Wahid hafizahullah ta'ala serta seluruh jajaran dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang telah berhusnuzan untuk mengundang kami dalam rangka silaturahim dan juga menyebarkan faedah, bukan karena diri kami banyak ilmunya, melainkan ini adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla dengan tema bagi yang ingin sembuh. Serta jazakumullah khaira kepada para jemaah ikhwan dan akhwat yang telah meluangkan waktunya, dan sedianya memang kita harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, terutama di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Masjid Al-Hidayah. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan pertemuan kita pertemuan yang marhum, yang dirahmati oleh Allah, diberikan berkah dan membuahkan hasil yang baik di dunia dan akhirat. Di dunia berupa amal saleh dan akhlak yang baik, di akhirat berupa ganjaran, penerimaan dan juga keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki baik berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan lainnya dari Al-Afu dan Al-Afiyah, pemaafan dan juga keselamatan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dituturkan oleh Pak Haji Abdul Wahid hafizahullah ta'ala, bahwasanya kita perlu menyegarkan kembali niatan kita, baik dalam menyampaikan materi ini maupun menyimak kajian ini di majlis yang mulia di salah satu rumah Allah Ta'ala yang tinggi dan agung ini, agar amalan kita datang ke kajian ini tidak sia-sia. Baik anak saya sebagai orang yang Allah Ta'ala berikan amanah ini, ataupun jemaah sekalian
yang hadir di majelis, ilmu akan terasa harganya jika niatan mencarinya itu benar. Dan ilmu akan terasa efeknya jika ada keinginan untuk mengamalkannya. Dan ilmu akan terasa berkahnya jika setelah diamalkan disampaikan. Maka ini semua adalah gizi hati yang kita perlukan. Terlebih ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yang setiap dari kita memiliki jiwa yang pernah merasakan sakit, baik jiwa maupun badan, baik rohani maupun jasmani. Untuk jiwa atau roh, kadang kita memiliki sakit hati, perasaan yang tidak enak, yang tersakiti oleh lisan orang atau perlakuan orang lain, atau oleh diri sendiri. Sebagian manusia menyakiti dirinya sendiri dengan kemaksiatan, kekufuran dan lainnya, dan atau penyakit jasmani dan badan yang semua kita ingin sembuh. Boleh jadi kita memiliki penyakit akut di hati kita atau di jasmani kita. Maka semoga dengan menghadiri majelis ini kita mendapatkan penawarnya. Sebagian penawar telah maklum di telinga dan hati kita. Namun bukan suatu aib jika kita diingatkan berulang kali akan ketakwaan kepada Allah Ta'ala untuk menyehatkan hati kita. Bukan aib seseorang lupa bahkan tentang obat, tetapi aibnya adalah jika seseorang terus menerus dalam kegamangan, kesesatan, kepayahan dalam hidup tanpa mencari solusi. Maka marhaban bikum wa busyra lakum, selamat datang untuk antum semua dan juga berita bahagia untuk semua dari antum. Semoga majelis ini bermanfaat untuk kalbu kita masing-masing jemaah sekalian. Saya mengambil faedah yang ini merupakan ringkasan dari kitab Qasas Mafatihul Faraj wa Tafrijul Ham, yaitu kisah-kisah kunci dari segala kesulitan dan jalan keluar dari segala kegalauan, yang dikaryakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri Abu Ammar dari Mesir, yang dijudulkan di ringkasan ini dengan judul Al-Ilaj Ad-Dini Li'ilajil Amrad wa Tafrijil Kurbat, yaitu penyembuhan religius untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ada sekian banyak poin yang semoga bisa dicatat oleh jemaah baik dengan tinta maupun dengan hati. Namun yang terpenting adalah dicatat dengan hati, kemudian diamalkan setelah itu insyaallah. Jadi ada sekian banyak ilaj atau tips dan obat agar menawarkan racun dan penyakit kalbu atau memberikan jalan keluar yang tiada penawar melainkan dari Allah, tiada jalan keluar melainkan dari Allah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, setelah muqaddimah tadi kita langsung to the point menuju ke beberapa hal yang perlu kita catat di kalbu kita atau di tulisan kita dari obat penawar itu dan jalan keluar. Yang pertama, ad-du'a. Doa. Yang paling pertama, doa. Di dalamnya terkandung tauhid dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Naml ayat ke-62, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapalah lagi yang menjawab orang yang sedang dalam kondisi darurat ketika dia berdoa? Siapa lagi? Siapa lagi yang menjawab? Siapa lagi yang yakshifus su'? Siapa lagi yang menyingkap tirai keburukan? Melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka apapun dari takdir buruk atau keburukan yang kita hadapi di kehidupan yang sementara ini, sesungguhnya
ketika kita dalam keadaan darurat, mohonkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Dia yang menjawab, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hanya Dia yang menjawab, hanya Dia yang menyingkap tirai kesulitan itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam, yang disebut Dhu An-Nun. Nabi Yunus alaihissalam, idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdiru alaihi. Nabi Yunus alaihissalam yang keluar dari kaumnya dalam keadaan kesal dengan kaumnya karena tidak menerima dakwahnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam mengira Allah Ta'ala tidak akan memberikan pelajaran untuknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Yunus alaihissalam dicemplungkan ke laut, kemudian dimakan oleh ikan besar. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus alaihissalam nada fi dhulumat, bermunajat, menyeru Allah Azza wa Jalla fi adh-dhulumat, di kegelapan demi kegelapan, di kegelapan-kegelapan. Yang dhulumat ini menunjukkan jama' atau plural, tidak hanya satu kegelapan, melainkan dikatakan ini adalah 3 kegelapan. Pertama, di dalam kegelapan ikan besar, dalam perut ikan besar atau di dalam ikan, yang mana ikan itu pun berada di dalam kegelapan laut, dan laut itu pun diselimuti oleh kegelapan malam. Siapalah lagi dari kemajmu'an makhluk yang bisa menyelamatkan orang dalam kondisi seperti itu? Tidak akan mungkin dari dulu sampai sekarang. Melainkan Nabi Yunus alaihissalam kemudian bermunajat dan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Makanya Nabi SAW, atau kita teruskan, kata Allah Azza wa Jalla, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami jawab doanya Nabi Yunus alaihissalam, dan kami selamatkan dia dari al-gham. Gham itu kegalauan, bukan kesedihan. Karena beda antara hazan dengan gham. Kesedihan berbeda dengan kegalauan. Kalau kesedihan, maka itu, atau hazan atau huzn, itu berkaitan dengan apa yang telah lampau. Adapun gham seperti ham, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana nantinya, belum jelas. Maka kegalauan itu berkaitan dengan nanti, atau esok, atau nanti bagaimana. Adapun hazan atau huzn, maka berkaitan dengan apa yang telah lampau. Maka kami selamatkan dia dari kesulitan itu. Yang di dalam kesulitan itu tergandung rasa galau tentang nanti bagaimana. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Yang mana orang-orang beriman ketika dalam kondisi terjepit dan kesulitan, tentu mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara simah, di antara bukti dan karakter asli orang beriman adalah banyak-banyak berdoa. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, tentang aku, sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa langsung kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia atau hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah pada Allah. Jika engkau minta tolonglah pada Allah Azza wa Jalla. Juga kata Nabi SAW di hadis lain, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah akan murka padanya. Justru dengan adanya ujian, baik berupa musibah atau kenikmatan, tujuannya adalah untuk dekat pada Allah.
semua ujian untuk orang beriman tujuannya adalah untuk dekat pada Allah. Semua nikmat yang Allah berikan pada orang beriman tujuannya adalah semakin dekat dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada sedetik pun di hidup ini melainkan memiliki hikmah dan tujuan illa liya'budun, yaitu untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita di tengah gelombang fitnah, kesulitan dan ujian hidup. Allah berikan kita hidayah untuk menuju majlis dan kajian dan mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari tauhid dan berdekatan dengan orang-orang saleh. Tujuannya adalah supaya kita itu dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang Allah dekatkan ilmu syar'i padanya namun dia makin menjauh pada Allah, maka orang ini kufur nikmat dan orang ini semakin sesat. Karena tujuan dari Allah mendekatkan kita pada ilmu syar'i adalah supaya kita berihtidak, mendapatkan hidayah, mendekatkan diri pada Allah, dan untuk memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, dan memudahkan kita jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, dari tips untuk orang-orang yang ingin sembuh setelah doa. Kalau pengen sembuh, doa. Pengen sembuh yang pertama pasti doa, baik jasmani atau rohani. Yang kedua, as-sabr. As-sabr wastish'aru thawabis sabirin. Yang kedua, bersabar dan merasakan ganjaran orang-orang yang sabar. Ya, istish'ar itu pura-pura merasakanlah, minimal merasakan ganjaran orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan lanabluwannakum, kami pasti betul-betul akan memberikan kalian bala, yaitu ujian. Bisyai, dengan syai menunjukkan qillah, yaitu sedikitnya ujian ini. Bisyai, ujian di dunia ini masih tergolong sedikit dibandingkan dengan apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan kelonggaran darinya. Tasamuh, rahmat dari Allah jauh lebih besar daripada musibah yang Allah Ta'ala timpakan pada insan. Maka ditakbirkan di bisyai, sedikit, minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dari rasa lapar, wa naqs dari rasa kekurangan. Dan ujian muternya itu di tiga ini jemaah, yaitu khauf, ju' dan naqs. Semua ujian, semua kesulitan hidup itu kisarannya di tiga. Pertama, khauf, yaitu rasa takut. Kedua, ju', yaitu rasa lapar. Ketiga, naqs, yaitu rasa berkekurangan. Enggak jauh dari itu, tidak ada yang keluar dari itu, ujian di dunia atau musibah di dunia ini, kekurangan di dunia ini. Pertama, al-khauf didahulukan karena musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa qalbu. Ketika seseorang musibahnya sudah merayap ke kalbunya, maka dia sudah besar musibahnya. Segala musibah yang sudah menyelimuti kalbu, maka sudah besar musibahnya. Adapun jika musibah itu masih bersifat zahir dan tidak sampai membius kalbunya, maka ketahuilah musibah itu masih tergolong kecil atau ringan. Jadi yang pertama itu khauf, rasa takut dan khawatir, itu musibah yang paling tinggi. Yang kedua al-ju', yaitu rasa lapar. Orang kalau lapar dan hatinya masih tetap tenang dan percaya pada Allah, maka musibahnya hanya sampai perut, belum sampai hati. Wa naqs, yang ketiga yaitu naqs, kekurangan. Kekurangan apa? Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, kehilangan orang, wafatnya saudara, wafatnya orang tercinta. Wal anfus wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan dan makanan. Ujian itu cuma 3 putarannya, imma sampai ke kalbu, imma ujian perut, imma ujian kekurangan sesuatu.
Ujian perut itu daily life, kehidupan sehari-hari. Kadang kita lapar, ini ujian, ju'. Tapi kalau betul-betul kelaparan setiap hari, maka ini naqs, masuk dalam kemiskinan, naqs, kekurangan. Al-anfus, masuk dalam kekurangan harta atau nyawa ataupun makanan, samarat, buah-buahan. Namun yang paling tinggi kadar ujiannya adalah jika itu sampai kepada hati sehingga menghasilkan khauf, rasa khawatir dan ham, yaitu kebingungan nanti bagaimana. Maka seseorang ketika musibahnya sudah membius kalbunya, maka ketahuilah dia sedang mengalami musibah yang tidak ringan. Namun jika musibahnya belum sampai ke kalbunya sehingga dia masih bisa dekat pada Allah dan percaya sama Allah dan bisa beraktivitas dengan normal, maka sesungguhnya Allah menjaganya. Begitu pula ummahat terutama, karena ummahat kalbunya lebih mudah berbolak-balik dibandingkan umumnya pria. Dan ini nisbi, namun umumnya perempuan kalbunya lebih mudah bolak-balik dibandingkan pria. Maka teguhkanlah hati anti ketika mendapatkan musibah dan cegahlah musibah itu jangan sampai merayap ke kalbu. Bukan berarti enggak kefikiran, bukan. Musibah dihadapi dan masuk ke dalam fikiran, tetapi jangan sampai membius kalbu kita sehingga hilang kepercayaan kita kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada Allah, tidak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini musibahnya sudah menjadi fitnah kalbu dan ini berbahaya sekali. Kemudian wabasyiris sabirin, kata Rabb kita Azza wa Jalla. Basyir, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan basyir ini menunjukkan kita hendaklah memberikan busra. Hendaklah memberikan busra. Dan busra pada asal maknanya adalah kullu khabarin yughayyiru jil atau yughayyiru bashar al-wajhi. Busra pada makna asalnya adalah setiap kabar yang mengubah kulit wajah. Maksudnya kulit di sini yaitu ronanya berubah, lipatannya berubah. Akhirnya busra. Pada asalnya busra itu baik untuk kabar baik ataupun kabar buruk yang membuat rona wajah berubah. Adapun kabar yang membuat mimik wajah tidak berubah, maka ini bukan busra, baik atau buruk. Nah, kalau busra wabasyiris sabirin, yaitu beritakanlah kabar gembira yang membuat rona wajah orang bersabar itu berubah, yang tadinya mungkin diam kemudian sumringah. Ini namanya busra. Ini namanya busra. Di surah Al-Baqarah, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, busra. Fabashshir bil ibad, busra. Wabashsyiris sabirin, busra. Orang-orang yang sedang bersabar, maka dianjurkan buat kita agar memberikan kabar buat dia supaya raut wajahnya berubah menjadi membaik, sumringah. Maka itu di antara perintah Allah, wabashsyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira yang membuat raut wajah orang-orang sabar ini berubah. Siapakah sabirin di sini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ajaib, seorang muslim seringkali diingatkan ayat ini di bacaan imam, namun enggak sampai ke sanubarinya. Sehingga ketika mendapatkan kabar yang mengharuskan dia untuk bersabar, dia tidak bisa bersabar. Langsung mencari kambing hitam, langsung mencari siapa yang bisa disalahin. Maka orang kalau sudah mengenal hidayah dan sudah berusaha mencari ilmu, seharusnya ketika dia mendapatkan musibah atau kabar yang mungkin tidak mengenakan hati, zikirlah. Minimal apapun zikir itu. Yang paling bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan langsung apa? Cari siapa yang salah. Boleh jadi yang salah diri kita.
Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang bersabar ini yang kalau dapat musibah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapatkan salawat min rabbihim. Allah Ta'ala berselawat atas mereka. Makna salawatnya Allah atas makhluk atau hamba, yaitu menyebut kebaikan-kebaikan dan memuji hamba-hamba ini fil mala'il a'la, di tengah-tengah para malaikat yang paling tinggi pangkatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebut nama-nama mereka. Wa rahmah, dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk di tengah kegelapan musibah. Itu yang diinginkan, cahaya di tengah kegelapan musibah. Ini tidak didapatkan kecuali oleh orang sabar. Adapun orang yang gerasa-gerusu, dapat musibah langsung kemudian mengeluarkan statement yang berbahaya atau mengeluarkan treatment dan tindakan yang berisiko, maka ini tidak bisa dikatakan bersabar. Karena tidak tenang. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada kalbunya. Itu yang terpenting dalam menghadapi musibah, itu petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bukan siapa yang salah dulu, bukan. Petunjuk dulu dari Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih penting itu dulu. Karena yang salah akan terungkap, yang benar akan tersurat. Tapi petunjuk Allah siapa yang akan dapat? Itu dulu yang paling penting, itu dulu. Petunjuk untuk diri kita menghadapi musibah ini. Karena berulang kali kita katakan, masalah manusia itu bukan adanya musibah atau tidak. Musibah ada musibah itu bukan masalah. Karena dunia ini penuh musibah. Tanpa musibah nggak ada dunia. Yang tidak ada musibah itu hanya di surga nanti, nggak ada musibah, nggak ada ujian. Masalah kita bukan ada yang musibah atau ujian. Ujian itu akan selalu ada. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan maupun kebaikan sebagai fitnah, ikhtibar, imtihan, ujian. Jadi orang ketika diuji itu bukan masalah. Masalah kita adalah punya ilmu atau tidak dalam mengatasi ujian atau dalam menghadapi ujian ini. Itu masalah kita. Orang akan diuji dengan ujian yang mungkin orang lain akan suudzon. Wah, dia pasti orang jelek nih, makanya ditimpa musibah gitu. Boleh jadi malah justru itu yang menilai seperti itu sedang Allah Ta'ala uji lebih berat daripada ujian orang yang zahirnya ujiannya lebih berat darinya. Dari kadang kita itu melihat ujian orang lain tuh, berat banget ujiannya. Padahal kita juga lagi diuji sebenarnya. Cuman kita itu nggak tahu kalau sedang diuji, atau kita ini nggak punya treatment yang benar soal ujian diri kita. Ya. Jadi masalah kita itu bukanlah masalah ujian ini ada di dunia, bukan itu masalah. Itu keniscayaan. Kalau antum nggak terima diberikan ujian oleh Allah, mati aja. Akan ada ujian lebih besar nanti. Gitu. Karena ujian itu bukan untuk kita lari darinya. Kita berlari kepada Allah, fafirru ilallah, berlari kepada Allah, tapi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab dan amanah ujian ini, bukan. Kita hadapi dengan ujian ini, hadapi. Bukan karena kesombongan, tapi kita hadapi karena ini amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk kehidupan kita. Ini tugas dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menitipkan tugas, maka laksanakan tugas itu. Jangan mengkhianati tugas Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Maka bersabarlah dan rasakanlah seolah-olah kita mendapatkan ganjaran orang yang bersabar, yaitu wa ulaika humul muhtadun, dapat petunjuk. Sehingga wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya, petunjuk pada kalbunya. Maka siapa yang Allah berikan petunjuk, maka pasti Allah berikan jawaban dan jalan keluar. Gak mungkin Allah Ta'ala gak menjawab dia, karena Allah beri petunjuk. Gak mungkin Allah tunjukkan seseorang yang beriman ke jalan yang menyesatkannya, karena Allah tidak akan menyesatkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangankan disesatkan, enggak dikasih aja Allah malu.
dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala maha malu betul-betul kepada hambanya yang sudah menengadahkan tangannya kepadanya, minta-minta sama dia, kemudian menjawabnya dengan sifar, yaitu nol. Enggak mungkin, Allah malu. Orang kaya aja Pak, ketika di antara banyak orang-orang lihat orang kaya, ada seorang fakir minta kepada orang kaya ini cuma 50.000, itu enggak sedikit pun mengurangi kekayaan dia. Namun karena dilihat banyak orang, kemudian enggak 50.000 kegedean, malu, orang kaya ini malu. Orang-orang kan udah kaya, pelitnya gitu banget. Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala lebih malu lagi daripada itu tentang dirinya. Kalau hamba sudah minta-minta sama dia dan itu tidak sedikit mengurangi kekayaannya dan tidak memberikannya, itu Allah Ta'ala maha pemalu. Untuk konteks itu, ya. Kecuali jika orang itu meminta, namun ada beberapa penghalangnya seperti harta haram dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawab. Law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Dalam hadis riwayat Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang-orang yang selama di dunia ini dalam keadaan al-afiyah, selamat, hidup nyaman, di hari akhir itu akan berangan-angan. Kapan? Ketika di hari kiamat, ketika hina yu'ta ahlul bala' ats-tsawab, ketika orang yang dulu di dunia itu banyak dikasih ujian. Nah, pas di hari kiamat, orang yang banyak ujiannya dulu di dunia itu diberikan ganjaran. Maka ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia itu hidup nyantai enak, itu akan iri dan berandai-andai sekiranya dahulu kala di dunia juludahum, yaitu kulit-kulit mereka dipotong-potong dengan pisau-pisau, dengan gunting-gunting. Artinya orang yang sekarang hidup lapang, luas, enak, nyaman, tentram, gak ada pikiran, di akhirat nanti ketika melihat orang-orang yang dulu di dunia itu banyak kesengsaraan dan diuji, dapat ganjarannya di dunia, maka orang yang sekarang enak-enakan nanti akan berharap, duh sekiranya dulu aku di dunia diberi ujian seperti itu, dipotong-potong kulitku oleh pemotong atau gunting. Saking melihat apa? Melihat ganjaran untuk orang-orang yang sabar itu ternyata besar. Maka sekarang nih sedang dalam ujian, apapun itu ujian Anda, baik ujian kesehatan, baik ujian sosial, baik ujian rumah tangga, baik ujian ekonomi, atau apapun itu ujian di dunia ini, maka serapilah di hati kita bahwasanya untuk orang-orang bersabar, ganjarannya itu akan diirikan oleh orang-orang yang sedang hidup enak dan nyantai. Dan orang yang sekarang merasa, kok saya hidup enak-enak aja ya, kayak nggak ada apa. Bersyukurlah, tapi khawatirlah. Bersyukurlah, namun khawatirlah. Khawatir kemudahan-kemudahan ini justru memperdaya dan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua jemaah sekalian, setelah sabar dan setelah sebelumnya yaitu yang pertama doa, yang kedua sabar dan mengecapi rasanya indahnya ganjaran Allah terhadap orang sabar, yang ketiga takwa. Nah, ini lebih luas lagi. Bertakwa kepada Allah, yaitu mengamalkan ketaatan sesuai petunjuk Allah, mengharap ridha Allah dan meninggalkan maksiat. Jadi takwa itu adalah taat dan tidak maksiat, itu intinya gitu. Taat dan tidak maksiat itu takwa. Taat itu karena mengharap ganjaran dari Allah, tidak maksiat karena takut hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa takwa ini kita includekan, kita masukkan ke dalam terapi pengobatan? Karena ada janjinya dari Allah. Kata Allah Azza wa Jalla di surah At-Talaq 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 1.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar buat dia, way out, jalan keluar dari kesulitannya, jalan keluar dari kegambangan hidupnya. Itu bagi yang bertanya sekarang, apa solusi dari kesulitan hidup? Takwa. Kalau kata orang yang sedikit ilmunya atau enggak punya ilmu, kok enggak nyambung? Saya kan lagi kurang duit, masa disuruh bertakwa? Takwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertakwa kepada Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini jalan keluar takwa. Allah yang bikin jalan keluar itu. Yang kedua, setelah dapat jalan keluar, bukan jalan keluar selesai gitu aja, enggak. Tambah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Dan ini adalah konsekuensi dari kemahal lembutan Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif itu maha lembut. Allah Ta'ala maha lembut. Dan di antara makna kemaha lembutan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban pendoa dari arah yang tidak pernah disangka oleh pendoa ini. Dan itu pernah terjadi pada semua dari kita, semua jemaah sekalian. Kita pernah minta sama Allah Azza wa Jalla suatu permintaan yang kita enggak tahu jawabannya bagaimana nantinya dah. Mungkin secara logika kemanusiaan ini enggak mungkin terjadi, tapi saya minta sama Allah. Ternyata Allah kasih jawabannya dari arah yang enggak pernah kita sangka. Kok bisa dari situ? Ternyata Allah itu Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu. Dan di antara bukti kemaha lembutannya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah ya ini. Kata sebagian ulama, pemberian yang sifatnya dadakan dan tidak terprediksi itu lebih dalam dibandingkan pemberian yang sudah diketahui dari mana asalnya. Ya. Misalnya nih, ana kasih antum, siapa yang bisa menjawab dapat misalnya hadiah dari ana. Apa hadiahnya? Misalnya hadiahnya handphone, misal saja. Ini handphonenya ada. Jelas kan? Jelas. Antum enggak surprise, walaupun surprise di awal, tapi oh Masya Allah dapat handphone. Apa pertanyaan saat ini. Jawab, selesai. Oke, itu baik, good, oke. Tapi sensasinya itu standar umum gitu loh. Tapi kalau Anda enggak apa-apa, tiba-tiba di tengah pengajian, Bapak coba jawab pertanyaan saya. Ya. Salat fardu berapa kali dalam sehari? Ya, antum jawab enggak Pak kira-kira? Jawab, 5 kali Ustaz. Oke. Ini ada handphone buat antum. Masya Allah, beneran Ustaz? Bercanda Ustaz? Enggak, anak bercanda, anak kajian, enggak mungkin bercanda gitu. Nih buat antum buat. Enggak Ustaz, ini enggak nyata sampai nyumpit-nyumpit ini mimpi apa saya? Enggak, antum enggak mimpi ini buat. Ayo. Ambil Pak. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz, beneran ini. Jazakallah khair. Ya, boleh. Fadhol, ambil. Sama bungkus-bungkusnya sekaligus. Kaget. Menyangka enggak? Enggak pernah menyangka, bahkan minta pun enggak. Yang sekarang lagi kesulitan, ikhwah sekalian, apapun masalah antum, minta sama Allah, jawabannya nanti ada. Dan jawabannya, atau kalian perlahan-lahan, loh, kok jawabannya dari arah sini? Kayaknya dari arah sini. Oh ya Masya Allah, enggak pernah anda prediksikan dari arah sini jawabannya. Misalnya gitu. Itu manusia seperti itu, hamba Allah seperti itu tuh. Orang beriman mendapatkan jawaban dari Allah itu dari arah yang menunjukkan Allah itu perhatian sama dia. Tapi Allah Ta'ala menginginkan jawaban yang membuat antum tuh merasa tidak dicuekin sama Allah, tidak terlantar antum itu. Ya. Jadi takwa dari Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau antum tahu itu, antum juga harus tahu bahwasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan perkara pada Allah, Allah sudah cukup buat dia. Apalagi yang enggak cukup dari Allah jemaah sekalian. Sementara sejak kita masih janin, siapa yang merezekikan? Siapa yang mencukupi? Sampai sekarang kita bisa punya pekerjaan, bisa punya istri, bisa punya anak, kita bisa nafkahi mereka. Siapa yang dari usia 0 tahun itu telah merezekikan kita? Allah Azza wa Jalla. Maka apakah sudah puluhan tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kita? Kok sekarang pas lagi kena musibah merasa Allah enggak mencukupi kita? Na'udzubillah min dzalik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah udah cukup buat kita.
Apa yang akan dia berikan pasti cukup buat kita. Yang ketiga berarti takwa. Sekarang yang keempat. Yang keempat di antara trik atau tips supaya kita itu disembuhkan. Tafriju kurbatin nas. Yaitu, apa bahasa Indonesianya? Menolong orang yang sedang kesulitan. Itu bahasa enaknya di kita gitulah. Menolong orang yang sedang kesulitan. Bagi orang yang kurang akalnya, mohon maaf, mungkin bertanya-tanya, lah kita lagi kena musibah kok malah kita kok malah nolong orang gitu loh. Beresin dulu lah musibah. Ah ini salah. Kecuali kalau misalnya kita nolong di luar kemampuan kita, iya nggak mungkin. Tetapi kalau kita mampu menolong orang pada kita lagi kesulitan, ini justru ujiannya. Tafrij kurbatin nas, menolong orang yang juga sedang kesulitan. Yang bahkan orang yang kita tolong itu mungkin kesulitannya lebih ringan daripada kesulitan kita. Tapi kita ini hamba Allah. Allah yang menjamin kita. Kalau kita mampu menolong dia, tolong. Tolong dia. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man satara akhahul muslim satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudara yang sama muslim, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat. وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang menolong saudaranya dari suatu kesulitan, dari kesulitan dunia, maka Allah akan tolong dia dari kesulitan-kesulitan akhirat nanti. Iya. Dan kesulitan akhirat lebih besar daripada kesulitan dunia. Maka kalau Allah nolong, kalau Allah Ta'ala hindari dia dari kesulitan akhirat, maka lebih mudah lagi hindari dia dari kesulitan dunia. Dan kemudian syahidnya, wallahu wa innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Ini syahidnya, ini saksinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Ini kaidah yang bagi orang yang mungkin akalnya itu agak sedikit pendek, itu akan ngapain kita nolong orang? Kita sendiri lagi susah. Jangan kayak gitu bicaranya, gitu loh. Karena kata Nabi SAW, wa innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan senantiasa menolong antum selama antum nolongin orang. Hatta antum lagi kesulitan, orang juga pada sulit. Dan boleh jadi jemaah sekalian, kalau antum lagi kesulitan nih, kadang Allah mengutus hambanya kepada antum dan mengeluhkan permasalahannya. Padahal antum lagi sulit. Dalam hati antum, gua aja lagi sulit, ngomong kayak gini, bikin nama puyeng aja nih. Sebentar. Itu utusan dari Allah itu. Maksudnya utusan ini bukan Rasul ya, bukan. Maksudnya utusan di sini secara bahasa Rasul ya. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan orang ini datang ke antum, mencurahkan permasalahannya, meminta bantuan dari antum, yang Allah Ta'ala menguji di situ. Ya, menguji. Ya. Ini bantu kan nih kira-kira nih. Ya. Kira-kira udah dapat musibah, kesulitan, diuji lagi dengan orang minta sama dia. Itu sebenarnya dari Allah. Allah Ta'ala Maha tahu dan ingin membuktikan antum sebenarnya mau bantu orang enggak? Antum sebenarnya percaya enggak dengan janji Allah? Antum punya rasa kasihan enggak sama dia? Ya. Siapa yang merahmati atau mengasihani yang di bawah langit, maka yang di atas langit akan mengasihaninya. Ya. Jadi jangan suudzon ketika ada orang datang. Biasanya di masyarakat nih umumnya orang nih lagi kesulitan, ada tetangga yang datang. Wah, saya juga lagi tetangga datang curhat, minta sesuatu, bantuan. Ya ente, ana aja lagi sulit, ente gini nambah-nambah aja ente. Kan gitu. Coba mindsetnya ganti deh. Mindsetnya, innallaha fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi makan al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa nolong antum selama antum nolong orang. Orang ini Allah yang datangkan kok, gitu loh.
Ya, kasih. Ya. Selama itu tidak mengkhianati, selama itu tidak merugikan diri kita gitu loh. Ya, kasih. Nih sedekah buat antum. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Kalau antum lakukan itu, sebentar lagi jalan keluar akan datang. Bahkan boleh jadi orang ini adalah jalan keluar antum sebenarnya. Boleh jadi. Boleh jadi orang ini adalah kunci jalan keluar antum. Jalan keluar antum udah mau datang nih. Tapi Allah Ta'ala berikan dulu kuncinya. Yaitu orang yang juga kesulitan dan minta solusi sama antum. Antum kasih solusi. Antum berikan sesuatu padanya. Berarti antum telah mendapatkan kuncinya. Setelah itu kebuka itu. Habis itu insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ternyata cuma bukan satu orang. Ini datang. Ntar sore datang lagi orang lain. Curhat lagi. Bos. Ana lagi gak ada duit nih bos. Ya salam ente tadi. Astagfirullahaladzim. Berapa? 100.000 bos. Allah musta'an. Keluar lagi. Gak apa-apa. Malamnya datang lagi. Pak RT. Batuk Pak RT. Nah, gak ada ini obat nih. Bisa minta tolong gak Pak RT? Astagfirullahaladzim. Belum selesai itu orang. Ada yang WhatsApp. Assalamualaikum akhi. Afwan nih anak bisa minta tolong gak? Ada lagi yang. Kalau bertubi-tubi seperti itu, ketahuilah bahwa saya berarti jalan keluarnya lebih banyak sehingga membutuhkan kunci yang lebih banyak. Enggak? Gitu dong pikirannya. Jangan bisa ente lagi, lagi susah ente datang. Udah sana. Datang lagi. Astagfirullahaladzim. Setan mana sih yang ngutus ente? Coba. Padahal Allah Azza wa Jalla yang ngutus. Gitu coba. Itu, kawan. Pernah kan kita itu lagi sakit, bini kita ikutan sakit. Anak kita juga ikut sakit. Jangan suudzon sama Allah. Ya, jalan keluar ada pada Allah. Jadi ketika jalan keluar itu banyak, berarti kuncinya Allah kasih banyak. Oke, gitu. Itu kan enak kok kayak gitu, ikhwan. Ya. Jadi menolong orang yang lagi sulit itu malah justru kunci untuk jalan keluar. Bukan malah mempersulit kita, bukan. Itu enggak mempersulit kita. Kunci jalan keluar. Percaya deh. Ya. Tapi ini banyak orang-orang yang bakhil yang tidak bermindset seperti ini, ikhwan. Ya. Melainkan makin tertutup dia ketika lagi sulit, makin tertutup. Makin tertutup. Kemudian yang kelima, al-istighfar wa taubah. Setelah yang pertama apa? Pertama doa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua sabar dan merasakan efek dari kesabaran, dari pahala ya. Yang ketiga takwa. Yang keempat menolong orang yang sedang kesulitan sama kayak kita. Yang kelima istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini juga merupakan pembuka jalan keluar. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Nuh. Bagaimana kata Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Minta apa? Minta ampunlah, istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Apa efeknya setelah itu? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada kalian air hujan bertubi-tubi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan untuk kalian harta-harta bi amwal dan juga anak-anak keturunan. Makanya sebagian dari ulama mengatakan kepada orang-orang yang mungkin udah sekian tahun menikah belum direzekikan anak, banyak-banyak istighfar Pak. Itu kadang orang tersinggung begituin. Iya. Bilang ke temannya, akhi, antum alhamdulillah Allah kasih nikmat ya. Baru 2 tahun nikah tapi udah 2 anak. Anak Masya Allah udah 10 tahun belum Allah rezekikan anak. Kata temannya, istighfar antum Pak. Loh, kok antum malah nyuruh istighfar? Emang dosa apa? Wah, antum nih jangan sok suci ya. Jangan mentang-mentang punya anak 2, saya belum punya anak, terus saya tuh dianggap paling berdosa.
Antum jangan merasa suci antum gitu. Ya enggak gitu, Pak. Di sini kan ada di dalam surat Nuh. Istighfar, maka Allah Ta'ala akan membentangkan harta dan juga anak-anak. Dia bisa punya anak, insya Allah pada waktu ini, terserah Allah. Juga orang yang lagi miskin, lagi fakir, nggak punya uang, lagi punya banyak nggak punya uang, kemudian banyak hutang, nunggak ini itu, curhat, cari solusi. Pak, ini saya pengen nyari solusi. Apa? Ada apa? Saya banyak hutang, banyak tunggakan, kemudian saya nggak punya apa-apa sekarang. Oh, atau istighfar deh. Kok malah disuruh istighfar? Saya kan nyari duit sekarang. Saya nyari pinjaman lagi, Pak. Bukan. Kok malah saya disuruh istighfar? Bapak melecehkan saya, ini namanya. Enggak melecehkan. Ini justru solusi. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan jadikan buat kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Bekasi sekarang gorosongnya minta ampun, Pak. Udah berapa lama nggak hujan? Nggak tahu daerah sini. Ini apa, Harapan Jaya nih. Banyak harapan, Masya Allah. Ngarep dari dulu hujan, nggak hujan-hujan. Sampai Keranggan juga nggak ada hujan. Sekalinya ada setetes, dua tetes. Ya dibilang hujan enggak, tetesan aja dari langit. Kemudian matahari pun, Masya Allah, seperti malu-malu gitu loh. Kayak terkabutkan matahari itu. Enggak sesegar biasanya. Ya kan, sekarang begitu. Kemudian banyak yang batuk-batuk. Anak-anak terutama beberapa waktu banyak batuk. Sampai sekarang bahkan. Mungkin di antara kita ada yang kena ispa atau batuk-batuk. Gimana tuh? Sungai makin kotor. Ya. Ini karena apa? Dosa. Karena dosa, jemaah. Dosa. Ya, Covid sudah berlalu, sekarang polusi. Dosa, karena dosa. Istighfar. Maka khotib-khotib Jumat hendaknya menyuruh para jemaah itu istighfar. Kita banyak istighfar. Dosa, kan dosa. Makanya banyak kesulitan gitu loh. Tapi dengan kesulitan semua ini, kenikmatan di Allah tetap lebih banyak sebenarnya. Gitu, jadi bersyukur. Taib, kemudian kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan atau menyeringkan istighfar, maka Allah Ta'ala akan jadikan buat dia di segala dhiq, di segala kesempitannya ada jalan keluar. Banyak istighfar. Lagi kesulitan, banyak istighfar. Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin farja. Dan untuk setiap kegalauan ada jalan keluarnya. Ada celahnya, segala kegalauan ada celahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan buat dia dari arah yang tidak dia sangkakan. Itu kalau dia memperbanyak istighfar. Kullu dhiq ada makhraj. Setiap kesempitan ada jalan keluar. Kulli ham faraja. Setiap ham, kegalauan, ada celah. Dan direzekikan dari arah yang tidak terduga. Kemudian yang keenam, supaya cepat sembuh, yaitu ridha dengan pembagian dari Allah. Ridha dengan pembagian dari Allah. Karena banyak orang tuh sakit hati karena enggak rela, enggak terima. Saya enggak terima diginiin. Mungkin dia enggak terima dibegituin manusia. Tapi yang lebih parah adalah enggak terima dengan takdir. Ya Allah, kenapa saya dibeginikan ya Allah? Kenapa kudu saya? Ini enggak ridha berarti. Tidak ridho. Maka supaya sembuh, ridho. Karena ridho menenangkan hati. Membuat musibah terasa ringan. Kadang musibah itu, bahkan umumnya musibah, aslinya ringan. Kalau dibandingkan musibah akhirat, musibah dunia semuanya ringan. Kalau dibandingkan musibah akhirat ya. Tapi musibah yang ringan ini dibandingkan akhirat, musibah yang ringan ini tentu grade-nya berbeda. Ya. Antum akan merasakan bahwasanya musibah dunia ini enggak ada yang berat ketika antum melihat akhirat. Antum akan merasakan bahwasanya musibah di dunia ini enggak ada yang berat. Musibah keduniaan, bukan musibah keagamaan ya.
Karena musibah keagamaan semuanya itu berat. Karena akan berefek di akhirat. Dan antum akan merasakan musibah keduniaan ini tidak ada yang berat ketika antum melihat musibah akhirat nanti. Berat. Berat. Iya. Dan musibah akhirat itu tidak akan terwujud kecuali kita gagal. Kecuali kita mengalami musibah keagamaan di dunia. Ya. Fitnah dunia, fitnah apa? Begitu. Dan ya, kenapa musibah dunia? Dunia doang. Kenapa musibah dunia itu terasa berat? Kenapa? Coba. Karena kurang terima, kurang tawakal, jadi berat. Ya. Sekarang misal. Orang tua wafat, antum dapat warisan. Ya. Kakak, adik, warisan. Ternyata antum sebagai anak bungsu, warisan antum dilahap oleh anak yang sulung. Berapa? 200 juta misalnya. Bagian antum itu 200 juta. Tapi karena bungsu dilahap oleh sulung yang paling atas. Banyak gak nih Pak? Banyak Pak di kita. Anak yang paling tua ngehabak semua warisan. Gak pakai syariat Islam. Udah, kamu masih bungsu lah, masih kecil udah. Dia ambil. Terima gak? Enggak terima dengan perbuatannya, tapi harus terima dengan Allahnya. Enggak terima dengan perbuatan kakak antum. Itu boleh, berhak. Antum boleh nagih, itu hak antum. Tapi jangan tidak terima dengan takdir Allahnya, dengan Allahnya. Jangan katakan, ya Allah kenapa engkau bikin saya seperti ini? Enggak boleh kayak gitu. Nah ketika antum pikir-pikir 200 juta raib, sebenarnya itu musibah ringan. Atas 1 miliar. Kehilangan 1 miliar itu ringan. Iya beneran. Wah Ustaz, awas ya Ustaz, nanti kalau antum kehilangan itu jangan. Ya enggak juga, anda juga enggak mau juga sih ya. Cuman kan kalau dipikir-pikir sebenarnya ringan. Ringan. Karena 1 miliar yang dirampas itulah tabungan antum untuk akhirat. Tanpa antum harus sedekah tabungan akhirat. Maka itu akan menjadi keberkahan di akhirat nanti kalau sabar. Tapi boleh antum untuk, bahkan wajib untuk menuntut hak supaya dosanya dia itu ringan gitu loh. Tuntut. Kalau nggak bisa ya udah, berarti Allah Ta'ala inginkan tabungan di akhirat. Begitu. Ringan nggak? Sebenarnya ringan. Ketika nanti antum melihat bagaimana akhirat dan orang-orang yang zalim itu akhiratnya begitu buruknya, antum akan melihat bahwa 1 miliar duniawi itu nggak ada apa-apanya. Bahkan nggak ada nikmatnya sama sekali. Itu nanti ketika dia lihat di akhirat. Makanya tadi kita bilang segala azab di dunia atau segala musibah keduniaan, musibah duniawi itu tidak ada yang ringan. Tidak ada yang berat jika dikiaskan dengan musibah akhirat. Begitu. Ya. Jadi ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala bagikan. Kata Nabi SAW, inna 'idhamal jazai ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha maka dia akan dapat ridha Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka maka dia akan murka pada Allah Azza wa Jalla. Maaf ini panitia bisa kajian sampai jam berapa? 11. Kalau ada tanya jawab nggak biasanya? Lewat lisan atau tulisan? Yang perempuan lewat tulisan. Ada mikrofon. Tolong ya mungkin ada pertanyaan dan pertanyaan bebas mau tentang apa aja, tapi tidak ada kaitan dengan politik, ya itu ya, atau ghibah. No politik, no ghibah. Itu harus sendiri-sendiri aja. Di masjid nggak boleh dimasukkan hal seperti itu. Saya nggak jawab. Tapi tentang tema, alhamdulillah. Di luar tema tentang hukum-hukum lain, fadl. Tapi tidak berkaitan dengan politik atau ghibah. Oke?
Taib. Kemudian solusi berikutnya untuk supaya sembuh. Benahi mindset tentang ujian. Ya. Benahi mindset tentang ujian atau musibah. Itu supaya sembuh, mindset dibenahi tentang kondisi kita nih. Bagaimana mindset yang benar? Mindset yang benar adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian itu nyangka kalian akan masuk surga gitu begitu aja melenggang mudah gitu, sementara belum datang untuk kalian yang semisal ujian orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka telah ditimpakan kesulitan, keburukan, wa zulzilu, digoncangkan pada mereka. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai rasulnya dan para pengikutnya bersama rasul itu saking diujinya luar biasa, digoncangkan dengan ujian sampai berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan dari Allah? Maka apa jawabannya? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan dari Allah itu dekat. Mindset pertama, bahwasanya ini semua takdir dan ujian dari Allah. Ini semua takdir dan ujian dari Allah. Itu pertama. Mindset kedua, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Itu coba seperti itu mindsetnya. Ini Allah dari Allah, ini ujian Allah dan pertolongannya dekat. Itu kan enak kayak gitu. Coba kalau misalnya enggak mindset kayak gitu. Aduh, susah hidup, susah banget ya. Enggak mikirin bahwa ini ujian dari Allah, enggak. Yang kemudian kelazimannya adalah menganggap bahwasanya Allah enggak nolong dia. Ya udah, capek udah, enggak ada yang nolong dia emang. Enggak sesuai persangkaan dia. Ana 'inda dhannil 'abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku padaku, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menyangka bahwa pertolongan itu jauh. Tapi orang beriman itu yakin pertolongan Allah itu dekat. Bahkan ketika Allah Ta'ala beri hidayah padanya dan tenangkan hatinya dalam musibah, itu sebenarnya sudah pertolongan Allah. Enggak? Orang lagi kena musibah, Allah beri dia hidayah, malah makin dekat sama Allah, malah makin beribadah pada Allah, malah justru ini sudah ditolong Allah sebenarnya. Bahkan ini justru bentuk pertolongan Allah padanya. Karena mungkin sebelum dia dapat musibah, dia jauh dari Allah, maka Allah tolong, jangan jauh-jauh dari Allah. Ya. Gitu. Kita kalau misalnya piknik, bawa anak-anak kecil, ya. Keluar dari homestay, keluar dari hotel atau misalnya anak kita keluar menuju kolam renang atau apa, ya. Kita jangan sana deh. Itu udah ditolong bukan? Itu pertolongan dari orang tua. Jangan kecebur dulu baru ditolong, kan gitu. Gitu. Ya. Lah kita ini ketika terkena ujian, terkena musibah, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita, semakin dekat pada Allah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, itu sudah pertolongan loh. Ya, sudah pertolongan. Jangan berkecimpung atau jangan bunuh diri dulu, gitu loh. Jangan sampai terjadi bunuh diri atau membuat hal-hal yang berisiko atau bermaksiat. Allah tolong. Jadi orang yang bersabar di tengah ujian itu sebenarnya Allah tolong dia. Sudah Allah tolong. Gitu. Bahkan di antara antum yang mungkin sedang dilanda musibah atau ujian dan kemudian antum datang ke kajian ini dan mendapatkan jawaban-jawaban, sesungguhnya Allah sudah nolong antum. Gitu. Allah sudah nolong antum. Gitu. Karena betapa banyak ya orang lagi kena ujian dan musibah sampai detik-detik lama dia menerima musibah itu
dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Berarti Allah belum menolong dia. Begitu. Maka bersyukurlah jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh. Kemudian yang semisal dan semisal. Ya. Jadi harus tahu mindsetnya apa. Pertama, ini takdir dan ujian dari Allah. Mindset yang kedua, pertolongan Allah itu dekat. Kadang sudah ada memang pada kita, cuman kita enggak menyadarinya. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu dilakukan oleh orang yang pengen sembuh, membaca Al-Quran dan ruqyah syar'iyah. Membaca Al-Quran dan ruqyah syar'iyah. Bismillah. Membaca Al-Quran dan ruqyah syar'iyah. Baik ini yang kena penyakit hati maupun penyakit jasmani. Baca Al-Quran dan ruqyah syar'iyah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran yaitu ayat-ayat yang merupakan syifa, penyembuh dan rahmat untuk orang-orang beriman. Ya. Baca Al-Quran menenangkan hati, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Gitu. Kita baca Al-Fatihah tiap hari, tiap salat, tiap rakaat. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus didapat dari mana? Al-Quran. Al-Fatihah bis Al-Baqarah dijawab langsung oleh Allah Azza wa Jalla apa? Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Kalau misalnya antum cari hidayah, cari petunjuk, ini Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, langsung di setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Ini petunjuknya, Al-Qur'an. Dan ruqyah syar'iyah, ruqyah baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Ya. Ruqyah mandiri. Lagi sakit dadanya, apa mungkin tangannya atau apa, kepalanya pusing, baca Quran dengan maksud ruqyah. Ya, bacain gosok yang bagian yang sakit. Begitu. Sembuh insyaallah. Ibnu Qayyim juga pernah menceritakan hal itu. Di kitab Ad-Da'wa Dawa ketika beliau di Mekah dan beliau sakit keras dan tidak ada obatnya. Dari obat medis enggak ada. Maksudnya tidak ada obat yang menyembuhkannya dari obat medis. Maka dia pun membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baik bacaan. Maka setelah membaca Al-Fatihah tiba-tiba dia hilang. Dia hilang penyakitnya. Terasa tidak seperti sakit sebelumnya. Ruqyah. Ruqyah mandiri. Kalau ternyata ada indikasi jin, ruqyah mandiri. Baca Al-Quran. Jangan mau disusupin jin. Jangan berteman sama jin. Yang indigo jangan mau ditipu sama jin. Ya. Ruqyah. Taib, kemudian solusi berikutnya bagi yang pengen sembuh, sedekah. Baik kepada orang yang curhat untuk minta sedekah atau kita cari siapa yang mau kita jadikan objek sedekah. Sedekah. Nabi SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara apa? Sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengobati orang yang sakit dengan izin Allah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara trik yang supaya kita bisa sembuh, ya syukran Pak, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaik. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Aku jadikan salawat seluruhnya salawat untukmu. Kata Nabi SAW, idzan yakfikallahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhraka wa akhirataka. Kalau memang engkau sering berselawat, maka Allah Ta'ala akan cukupkan apa yang selama ini menjadi kegalauanmu dari dunia dan akhirat. Banyak berselawat. Banyak berselawat. Baik dengan siga Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Nabi Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam dan semisalnya. Ya. Taib. Dan juga yang terakhir bagi dari saya pribadi yaitu zikir pagi petang, teman. Zikir pagi petang itu ada beberapa doa untuk menghindari diri dari musibah. Di antaranya doa berikut. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau pemaafan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau pemaafan dan juga keselamatan di keagamaan saya, di dunia saya, di keluarga saya, di properti saya. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aib saya dan tenangkanlah rasa takut saya. Allahumma hfazni, ya Allah jagalah saya dari arah min baini yadayya wa min khalfi, dari arah depan dan belakang jaga saya Allah. Wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan kiri saya jaga saya Allah. Wa min fawqi, dari atas saya dijaga ya Allah. Wa a'udzubika an ughtala min tahti, dan saya minta perlindungan pada Engkau dari dikerjain atau di apa namanya. Jadi kita lagi jalan dari bawah tuh kayak ada yang angkat gitulah. Saya berlindung pada Engkau dari diapain ya itu namanya di Indonesia? Ditenggelamkan, ya. Jadi apa namanya? Jadi jeblos gitu loh. Dijebloskan dari bawah. Yaitu dari bawah tuh ada sesuatu sehingga kita itu bisa dilahap oleh bumi atau jatuh ke dalamnya. Allahu a'lam. Seperti itu. Ya, juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu semua bisa menjadi obat buat kegalauan kita atau musibah yang menimpa kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dunia dan akhirat pada diri kita dan menjadikan kita orang-orang sabar, mengamalkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan dari ilmu dan menjadikan kita orang istiqamah dengannya hingga akhir hayat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak, silakan kamu langsung, silakan. Yang langsung diutamakan. Atau mungkin ibu-ibu mau minta atau tanya langsung, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Tentang fenomena hijrah, Ustaz. Ya. Beberapa kali mungkin ada beberapa di kalangan orang yang tinggal di masyarakat. Di apa? Ada di masyarakat gitu ya, mungkin public figure gitu. Ya, public figure. Apa katanya? Ya, public figure Ustaz ya. Hijrah. Beliau berhijrah. Setelah berhijrah, beliau awalnya merasa nyaman. Setelah berhijrah, beliau mungkin mereka atau beliau itu kehilangan sebagian hartanya, kekhawatiran atas popularitasnya yang berangsur hilang gitu sih. Lalu dia secara nggak langsung mulai futur dan akhirnya meninggalkan hidayah yang dia pernah dapat sebelumnya, Ustaz. Nah, menurut pandangan atau menurut hukum syari yang kita bahas di sini, apakah ada sakit hatinya kah atau mungkin keberkahan yang diangkat dari kejadian tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallah. Itu anak antum? Iya, Tad. Ini anak antum? Ini? Iya, anak Ustaz.
Enggak, soalnya tiba-tiba datang terus natap antum kayak gimana gitu. Iya. Baik, fenomena hijrah. Yang mana orang yang mempunyai popularitas, follower, terus hijrah. Dan ternyata setelah hijrah popularitasnya menurun, followernya menurun, dan mungkin diuji dengan hartanya juga berkurang gitu ya mungkin ya. Dan kemudian malah kembali lagi ke jalur yang lama dan bahkan lebih parah bisa jadi. Maka ini suatu hal yang disayangkan. Kenapa bisa terjadi? Ya tentu kita tidak tahu ending seseorang, boleh jadi beliau nanti akan dapat hidayah. Tapi begini, kita perlu belajar dari hal-hal seperti ini. Apa faktor terjadinya hal itu? Yang pertama pasti ikhlas. Ikhlas atau enggak itu orang hijrah? Karena ikhlas itu sangat mendukung keistiqomahan seseorang. Buktinya ketika di Al-Fatihah, ya ini jawabannya di Al-Fatihah. Kenapa kok dia bisa begitu? Jawabannya Al-Fatihah. Ya, 4 hal. Jawabannya di Al-Fatihah. 4 faktor yang membuat dia tidak bisa istiqomah itu. Siapa yang bisa menjawab? Boleh minta handphone ke beliau. Ayo, sok, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada bisa jawab 4 jawaban mengapa orang hijrah ini kok malah justru balik lagi ke masa lampaunya, bahkan bisa lebih buruk lagi. 4 jawaban. Yang pertama, iyyaka na'budu, dilanggar. Atau yang kedua, iyyaka nasta'in, dilanggar. Atau yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dilanggar. Atau yang keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dilanggar. Ada 4 kemungkinan. Tidak harus 4-4-nya, tapi salah satu dari 4-nya ini bisa menjadi faktor dia gugur dari hijrahnya. Yang pertama, iyyaka na'budu, kan harus ikhlas. Kalau dari awal dia hijrah enggak ikhlas, mungkin pengen nyari popularitas, maka suatu saat akan tertendang dari arena hijrah. Enggak tahan dia, karena enggak ikhlas. Bukankah dulu Abu Jahal itu juga pernah berkata, kami, Abu Jahal dan teman-temannya, kan beberapa sahabat Nabi itu ada yang tadinya pemuka yang baik seperti Umar bin Khattab dan lain-lain, ketika masuk Islam downgrade langsung lifestyle-nya menjadi orang biasa setelah hijrah. Ya. Maka kata beberapa pemuka Quraisy yang mencari dunia, kalau kita masuk Islam, dinanya nih, nanya ke Muhammad dan nanya ke para sahabat lainnya, kalau kita masuk Islam, apa yang akan kita dapatkan dari jabatan? Enggak dapat jabatan. Presiden kita Nabi Muhammad SAW, ya kalau kamu masuk Islam, ya sama kayak kita normal hidup gitu. Wah, apa untungnya terus saya? Nah berarti kan masuk Islam gara-gara bukan karena keikhlasan lillahi ta'ala, melainkan karena ingin mendapatkan dunia dari situ. Enggak ikhlas. Walaupun zahirnya kemudian dia berusaha memforsir diri untuk hijrah dan berpenampilan seperti orang-orang yang sudah dapat hidayah misalnya. Maka apalah artinya seragam? Seragam itu kan suatu saat akan dilepas ketika pulang ke rumah. Maka dia akan melepas. Pada waktunya dia akan melepas. Jadi itu hanya kostum panggung hijrah itu. Karena ikhlasnya enggak ada artinya. Itu satu. Namun boleh jadi ada orang udah ikhlas hijrah. Namun yang kedua nih dia enggak lakukan, yaitu jarang minta sama Allah. Dia merasa, iya saya ikhlas dan saya bisa kok menjalani hijrah ini sendiri. Jadi jarang doa, jarang minta sama Allah, jarang zikir. Ya lepas. Karena dia merasa bahwa saya bisa istiqomah kok. Enggak boleh kita merasa itu bisa apa-apa, bisa sendiri dengan mengandalkan ini, enggak boleh. Hati-hati dengan berhala yang disebut ujub. Ya. Berhala yang disebut ujub. Yang berhala itu ada di hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Ujub dengan saya bisa kok. Iya saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi ya ini kan saya udah berat loh, saya ninggalin ini, ninggalin itu. Saya bisa. Akhirnya ujub. Kadang-kadang amat disayangkan, yang membuat berhala ini terukir dengan semakin tajam adalah orang baru hijrah ditaruh di pentas-pentas dengan alasan ambil ibrahnya lah. Itu dari dulu saya nggak pernah setuju dari dulu.
Dari awal kemunculan hal-hal seperti itu, dari awal selalu Ana kritik itu hal kayak gitu. Hatta yang mungkin mengadakan ustaz-ustaz kita, enggak setuju Ana. Ketika itu, sampai kemudian Ana dianggap dulu 2011, 2012, ya beberapa artis kita atau orang hijrah kemudian dipentaskan. Itu Ana enggak setuju. Misalnya ini enggak benar, ini enggak bagus kayak gini. Kesian orang ini. Orang ini belum ngerti banyak. Orang ini dulunya di tengah hingar-bingar popularitas, sekarang malah dikembali ke komunitas atau ke orang-orang yang udah hijrah yang juga itu hingar-bingar popularitas. Ini sama dengan ganti casing aja, nggak bisa seperti ini. Dan ketika itu Ana malah dituding apa? Mentang-mentang nggak punya jemaah sedikit, iri ya gitu. Digituin dulu. Dan terbukti akhirnya kemudian nggak kuat orang ini. Karena itu justru apa? Membuat ujub yang ada di dirinya. Saya bisa kok hijrah, akhir cerita dulu saya gini dulu. Jangan cerita masa lalu khalas. Kalau emang itu udah hijrah, jangan bongkar lagi masa lalu. Ketika orang tidak perlu mengetahui bobroknya Anda dulu, maka jangan buka tirai yang telah Allah tutup. Malah ini buka-bukaan kemudian. Akhirnya apa? Intikas namanya. Intikas itu yaitu peralihan yang drastis, yang tadinya soleh tiba-tiba buruk langsung. Itu intikas namanya. Cari mungkin di Google atau di kitab-kitab, intikas itu apa? Perubahan yang drastis setelah sebelumnya itu sudah soleh, tiba-tiba balik lagi ke ini intikas. Karena ada berhala yang dipelihara dan bahkan diukir dengan banyaknya pentas dan menceritakan masa lalu yang buruk. Dan merasa saya tuh bisa gini. Memang ngomongnya ini karena taufik dari Allah. Tapi hati-hati ya akhi, Anda belum banyak belajar. Jadi harus banyak-banyak belajar dulu. Bahaya soalnya hal kayak ini. Pentas itu tidak mudah. Ya, itu. Dan minta sama Allah. Minta sama Allah itu kan berarti kan kita tidak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan Allah. Sehingga ujubnya itu berkurang, berhalanya hilang. Sehingga kita nyembahnya Allah, kita mintanya pada Allah. Ini saya hijrah nih, Allah yang membuat saya seperti ini, bukan diri saya. Diri saya enggak bisa apa-apa, begitu. Itu yang kedua, sebab kedua. Yang sebab ketiga, melanggar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu kurang ittiba kepada sunnah atau kurang dekat dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Ini juga menjadi penyebab kembali lagi ke masa lalu. Kurang dekat, kurang ittiba kepada sunnah. Kurang belajar intinya. Kurang memprioritaskan Rasulullah sebagai teladan dan para salaf sebagai teladan. Dan atau kurang bergaul dengan orang-orang yang semangat sunnahnya luar biasa. Kurang bergaul. Coba gaulnya itu jangan sama yang setengah-setengah. Gaulnya sama yang memang betul-betul hijrah. Yang betul-betul ikuti sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu para nabi, orang-orang saleh, syuhada dan siddiqin. Itu yang dicari. Itu komunitas yang dicari. Maka antum kalau nyari komunitas itu, ya itu orang yang benar-benar belajar ikhwan, untuk diamalkan. Bukan belajar untuk having fun, hobi-hobi, enggak. Kalau emang benar antum hijrah ikhwan. Betul-betul cari orang yang memang mengajak antum untuk selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat. Bukan sebatas kongko-kongko. Itu duniawi semata. Betul ada kebaikannya mungkin, persahabatan. Betul. Tapi apa artinya nanti kemudian? Don't waste your time. Jangan habiskan waktu. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu penting tuh. Cari circle yang baik kalau bahasa sekarang. Jangan langgar itu. Dan jangan suudzon sama circle yang baik ini. Terlalu soleh, enggak kuat saya. Enggak, antum bakal kuat. Mindset antum aja yang kayak gitu. Antum kuat insyaallah karena indah, kesolehan itu indah dan meringankan hidup kita. Dosa-dosa itu yang membuat kita berat. Makanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami hilangkan dosa-dosamu alladzi anqadha dhahrak, yang membebani dhahirnya, punggungnya. Dosa itulah yang membuat kita berat. Yang keempat, pelanggaran dia apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malah lebih mengikuti apa? Al maghdubi 'alaihim waladdallin, mengikuti Yahudi Nasara, itu orang kafir, orang fasik. Itu yang lebih kita dekati. Akhirnya apa? Ya kebalik jadinya, tadinya hijrah karena dekatnya sama orang-orang yang seperti itu, enggak move on dari circle seperti itu, ya sama aja. Sama aja. Jadi hijrah itu hijrah dari syirik ke ikhlas, iyyaka na'budu. Dari ujub menuju isti'anah, minta sama Allah, iyyaka nasta'in. Dan dari circle yang buruk menuju circle yang baik.
siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Itu sebabnya. Ya seperti itu wallahu a'lam. Ada lagi mau bertanya langsung? Oh ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, sebelumnya tadi Anda sebutkan beberapa dari misalnya orang yang baru hijrah kemudian dipentaskan. Ini bukan masalah ghibah yang seperti ini. Karena hal ini terang-terangan. Kesalahan yang terang-terangan maka membantahnya juga terang-terangan gitu loh. Wallahu a'lam. Tapi kan kita enggak nyebut siapa-siapa. Fadhal. Bentuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal kan salah satunya mendoakannya, bersedekah. Sedangkan ada juga khilaf di kalangan para ulama itu mengirimkan bacaan Quran tentang sampai atau tidaknya. Dan amal jariah yang tidak terputus walau orang tersebut sudah meninggal kan anak yang solih. Pertanyaannya apakah bacaan Quran anak yang solih itu sampai kepada orang tuanya gitu yang sudah meninggal gitu Ustaz? Baik. Ahsant, jazakallah khair. Bagus pertanyaannya. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal hukumnya wajib. Namun tata caranya pilihannya sunnah. Artinya antum mau pilih yang mana itu sunnah. Tapi berbakti walaupun setelah wafat tetap wajib. Dan yang tadi disebutkan tentang masalah ihda'u thawabil qiraah, yaitu menghadiahkan pahala bacaan, ya. Ini khilaf di antara ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan enggak sampai bacaannya. Tapi ulama Hanabilah, Hanbali mengatakan bacaannya sampai kepada mayit. Dalam artian pahalanya sampai kepada mayit. Nah, lepaslah dari khilafiyah tersebut, maka solusinya keluar dari khilafiyah adalah begini. Pertama, ikutilah apa-apa yang setelah dicontohkan oleh Allah dan Rasul, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salaf. Itu lebih selamat. Itu pertama. Seperti wakaf, sedekah atas nama, mengunjungi orang-orang terdekatnya semasa hidup, ya. Kemudian untuk masalah pahala bacaan Al-Qur'an, anak soleh yang rajin membaca Al-Qur'an atau apalagi menghafalkannya, otomatis insyaallah di akhirat akan menjadi syafi', insyaallah pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya dan akan meningkatkan derajat kedua orang tuanya dan akan diberikan mahkota untuk kedua orang tuanya kalau anaknya itu ahli Al-Qur'an. Walaupun tidak berniatan menghadiahkan pahala, maka secara sendiri dengan izin Allah akan terhadiahkan untuknya. Jadi enggak perlu dihadiahkan. Enggak perlu niatan hadiah, itu sudah menjadi hadiah. Anak yang saleh itu adalah hadiah yang khusus untuk orang tua. Tanpa harus niatan menghadiahkan. Tapi jadi anak saleh itu sudah mesti bakti sama orang tuanya. Anak yang soleh pasti bakti sama orang tuanya. Dan anak yang tidak bakti orang tuanya enggak mungkin soleh, walaupun kelihatannya soleh, enggak mungkin soleh. Anak yang enggak bakti sama orang tuanya enggak mungkin soleh. Anak yang enggak doain kedua orang tuanya enggak mungkin disebut soleh. Begitu. Maka cukuplah antum banyak baca Al-Quran. Kalau bisa menghafal Al-Quran, walaupun enggak semuanya, berusaha aja isi waktu antum menghafal Al-Quran. Itu sudah merupakan mahkota buat orang tua antum. Selama mereka muslim ya. Begitu, banyak istighfar. Itu hal yang lebih ada contohnya dan ada hadisnya dan dalilnya. Begitu ya. Maka banyak-banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Walaupun kalau misalnya merasa lemah hafalan, minimal bacaan. Banyak-banyak bacaan. Boleh dia niatkan supaya nanti orang tua saya mendapatkan manfaat dari bacaan saya. Boleh, seperti itu boleh. Dalam artian diangkat derajatnya orang tua antum dengan antum menjadi ahli Al-Quran. Begitu, wallahu ta'ala. Ya, semoga Allah jadikan kita semua orang yang memperhatikan Al-Quran dan menjadikan orang-orang tua kita diangkat derajatnya dengan sebab rahmat Allah kemudian amal soleh anak-anaknya. Taib. Oke. Ada lagi yang untuk ikhwan nanya langsung? Atau kita langsung ke kertas ya? Oh iya, fadhal. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tentang bagaimana untuk bank syariah. Bank syariah. Ya. Ngapain dia? Apakah ada apanya dulu? Pegawai akad benar-benar syar'i untuk pelaksanaan perbankannya? Karena saya lihat itu tabelnya itu mungkin ada bahasa untuk misalnya KPR itu ada bahasanya itu kan margin.
kalau saya lihat itu apakah tabelnya itu, karena saya lihat itu tabelnya sama dengan konvensional, cuman bahasa bunga diganti dengan margin. Apakah itu benar-benar syar'i? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya pertanyaan umum ya tentang bank syariah gitu ya, tapi kemudian spesifik ke KPR. Untuk bank syariah, Ana bukan ahli dalam masalah seperti ini. Hanya saja kita itu jangan mudah terpedaya sekarang dengan label syariah. Harus melihat kontennya seperti apa. Kemudian dalam suatu akad kan akadnya banyak. Apakah dia wadiah? Apakah dia sistem KPR? Apakah dia, kan itu banyak fiturnya. Tergantung fitur kan beda-beda. Kita nggak bisa memvonis bank ini ribawi atau enggak kecuali kita lihat fiturnya apa. Gitu loh. Dan satu bank mungkin labelnya syariah. Sebagian fiturnya sudah berhasil murni syariah, namun sebagian fiturnya belum bisa. Mereka sudah berusaha, tapi belum bisa. Jadi nggak ada sekarang bank murni misalnya syariah 100% itu susah. Karena memang protokol yang ada di negara ini memang di beberapa poin itu agak sulit untuk murni, itu agak sulit, risikonya besar. Nah, ala kulli hal, ketika antum memang bisa untuk ke bank syariah itu lebih afdal. Hanya saja untuk ke fiturnya apa dulu, akad apa dulu nih? Akadnya apa dulu nih? Apakah akad dana haji atau apa? Itu kan beda-beda. Setiap dari akad ini ada pelajaran tersendiri gitu loh, ada hukum tersendiri. Kalau untuk KPR misalnya, Anda pribadi sampai sekarang Anda nggak pernah mau ikut KPR manapun, mau beli syariah lah, baik itu dari bank lah atau apa, Anda belum, Anda nggak mau ikut karena persoalannya itu agak rumit. Pasti berkaitan, misalnya KPR ini bukan bank yang mengadakan, yaitu lembaga atau mungkin organisasi tertentu. Tapi pasti akan ujung-ujungnya harus tersambungkan dengan bank yang bersangkutan. Dan ternyata bank itu skemanya itu pasti ada ribawinya. Memang dari organisasi ini benar, lembaga ini benar, cuman bank ini nggak benar skemanya. Jadi banyak syubhat. Kalau Anda sarankan, wallahu alam, ya tentu antum konsultasi pada bidangnya, ahli di bidang ini. Dan yang kedua, hindari dulu sampai antum menemukan jawaban yang betul-betul clear dan clean gitu loh. Betul-betul clear dari segi jawaban dan clean dari segi akad dan ketentuannya. Jangan sampai tersisa gitu. Karena untuk punya rumah bukan darurat. Punya rumah dengan sertifikat kita itu bukan darurat. Tapi bersih dari ini juga, dan bersih dari riba itu darurat. Kecuali kalau misalnya dua darurat yang berbenturan. Misalnya kantor antum mewajibkan antum pakai rekening bank ini misalnya, tapi itu bank konvensional. Kalau enggak pakai ini antum enggak dapat gaji. Ini darurat. Bersih dari riba juga darurat, ya enggak? Dua hal yang berbenturan. Sementara darurat yang ini antum punya hajat, maka ini dimenangkan. Antum enggak apa-apa pakai bank tersebut karena ada darurat sekaligus hajat, berbenturan dengan darurat bersih dari riba. Tapi punya rumah dengan sertifikat antum itu bukan darurat sama sekali. Itu bukan darurat. Kalau antum bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya antum nggak tercela dari syariat. Tapi bersih dari riba harus darurat. Maka nggak boleh antum mengunggulkan KPR ini. Ya begitu. Tapi kalau memang itu bersih betul-betul clean, alhamdulillah. Silakan antum lakukan. Ya begitu, wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Ana belum bisa jawab karena skemanya kan Ana enggak menguasainya. Begitu, wallahu a'lam. Oke. Ustaz, tolong nasihati saya, ibu 3 anak agar bersabar menjalankan tugas sebagai istri dan ibu yang menghadapi karakter anak yang berbeda-beda dan pekerjaan rumah tangga yang banyak agar tetap sabar, ikhlas. Syukron. Kabar gembira buat ibu 3 anak ini. Semakin ibu bersabar, maka semakin menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan buat ibu. Karena lebih baik bersabar sekarang daripada bersabar di akhirat. Bersabar sekarang, buahnya nanti di masa depan anak-anak ibu akan bakti sama ibu, insyaallah. Anak-anak ini nggak ngerti betapa bersabarnya ibu. Tapi nanti ketika mereka dewasa, mereka akan menghargai dan memberikan value yang setinggi-tingginya pada ibu. Jadi nggak apa-apa, sabar sekarang, nanti samarah dan buahnya akan terasa di usia tua.
dan juga di akhirat pastinya dengan izin Allah. Karakter anak itu berbeda-beda. Disitulah letak atau disitulah hal yang merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah petualangan Anda untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka pekerjaan Anda adalah pahala Anda dan surga Anda. Baktinya Anda pada suami adalah surganya Anda. Baktinya Anda kepada anak-anak dengan mendidik mereka dan menghandle mereka adalah baktinya mereka kelak kepada Anda. Jadi kabar gembira, ya ini kebaikan buat Anda insyaallah. Bersabarlah karena enggak ada buah yang tidak manis dari sabar. Ya semua pasti akan manis, tapi tunggu waktunya. Sekarang masa-masa bercocok tanam, maka panennya di ladang pada suatu ketika. Baik, kemudian pertanyaan, bagaimana menghilangkan sakit hati ketika kena musibah? Suami sakit, keluarganya tak peduli. Taib. Ketahuilah bahwasannya musibah itu titipan. Suami itu titipan. Penyakit itu titipan. Yang menitip bukan manusia, tetapi Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda dititipi oleh orang kaya dengan suatu mobil yang mewah, Anda akan merasa terhormat dengan itu. Tapi ketika Anda dititipi oleh Allah Ta'ala ujian yang itu pahala mewah, kenapa Anda tidak merasa terhormat dengan itu? Maka Anda dihormati, terhormat di sini dengan ujian ini. Allah Ta'ala memberikan penghargaan kepada Anda karena memberikan titipan ujian yang pahala mewah insyaallah pada waktunya. Bakti kepada suami itu surga, mewah. Tidak ada sepotong pun di surga kecuali lebih mewah dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, yaitu la mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Satu tempat pecut, yaitu pecut itu kan tipis, agak panjang, tempatnya tipis tapinya. Setempat itu aja engkau punya sepetak kecil itu cuman sekian sentimeter di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda dititipkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang mewah, maka hargailah dan ketahuilah bahwa Anda mendapatkan kehormatan. Dan mengurus suami yang sakit itu terhormat. Itu terhormat. Enggak peduli manusia akan melihatnya bagaimana, keluarga yang enggak peduli, tapi Allah selalu peduli pada Anda. Gitu. Dan suatu saat titipan ini akan kembali pada Allah dan Allah Ta'ala akan mengevaluasi kesabaran Anda, dan disitulah Anda akan merasakan bahwasanya ujian seberat apapun di dunia ini itu hilang rasa sakitnya karena pahala dari Allah itu jauh lebih indah. Dan saya nasihatkan kepada ibu atau siapapun lagi dapat ujian di sini, ridha kepada Allah Azza wa Jalla itu akan menghilangkan rasa sakit segala ujian. Ya. Ridha kepada Allah Azza wa Jalla akan menenggelamkan kita pada nikmatnya cinta kita pada Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan pahitnya ujian. Itu akan hilang rasa pahitnya. Hilang benar-benar. Kayak enggak ada rasa ujian ini. Tinggal jalanin. Karena apa? Ini ridha dan karena kita punya harapan pada Allah Azza wa Jalla. Maka kabar gembira bagi ibu yang Allah muliakan dengan titipan suami yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan pada suaminya dan kepedulian pada keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya pada ibu ini. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Pertanyaan, bagaimana menghadapi orang yang mudah menilai seseorang? Misal kita sudah hijrah dan bergerak di dakwah, banyak bermuamalah dengan orang banyak, tapi sering dapat julukan hanya karena tamu yang datang, karena basicnya pengusaha. Misal ada tamu ustadz yang tidak sunnah, padahal ustadz tersebut ada urusan bisnis bukan dakwah. Langsung dibilang, oh ternyata jihadis dan lain-lain. Apa benteng buat kita jika menghadapi hal-hal tersebut ya ustadz? Begini, ketika itu berkaitan dengan kehormatan antum, maka boleh antum membela diri sekadarnya aja, bahwa mengklarifikasikan bahwasanya kami hanya ada urusan bisnis saja, tidak ada urusan yang berkaitan dengan dakwah, manhaj atau akidah. Dah. Kalau ternyata mereka masih melakukan hal itu, ma'assalamah, khalas, itu urusan kalian dengan Allah Azza wa Jalla.
Kita lihat di pengadilan akhirat nanti. Hati-hati dengan pengadilan akhirat, ikhwan. Pengadilan dunia, delik-delik itu bisa dipalsukan. Lisan-lisan pengacara itu bisa berkilah sehebat apapun. Tapi di akhirat enggak ada yang bisa kabur dari kenyataan. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini setelah kita menjelaskan, serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Enggak perlu kita kemudian menjelaskan lebih dari kapasitas kita. Karena justru itu kan salah nanti, jadi salah. Udah cukup dengan apa yang kita mampu, selesai. Mereka masih menghakimi, itu udah urusan mereka dan Allah, bukan urusan dengan kita lagi. Karena yang mereka tantang adalah Allah Azza wa Jalla. Iya, bukan diri kita, kelas kita udah. Rasulullah SAW kan dituding macam-macam gitu kan. Syair, kahin, majnun, penyair, penyihir, orang gila. Rasulullah hanya menjelaskan bahwa dia Rasul, kelas. Enggak lebih dari itu, enggak memaksakan kemudian. Akhirnya apa konsekuensinya? Imma sebagian mereka bertaubat dan kembali ke Islam, menuju Islam, masuk Islam, sebagian mereka tidak bertaubat dan Allah binasakan. Dan hati-hati juga di nasihat untuk orang-orang yang mudah menilai orang. Memang kita menilai orang dari zahirnya saja. Tetapi juga kita harus berhati-hati dalam menilai buruk orang. Barangkali di sana ada indikasi lain yang kita tidak mengetahuinya sehingga kita tidak layak memvonisnya seperti itu. Ala kulli hal, Anda tidak tahu masalah ini secara spesifik, tapi Anda berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengislah dan memperbaiki qalbu-qalbu semua dari penanya dan orang yang ditanya tentangnya. Semoga Allah lembutkan semua hatinya dan Allah taala jadikan kita punya prinsip tabayyun sebelum menghakimi dan memvonis. Karena semua kita ini ibadullahi ikhwana. Semua kita ini saudara dan hamba Allah Azza wa Jalla. Saya cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua dari antum yang telah hadir di majelis ini, ikhwan akhwat, juga ketua DKM Pak Haji Abdul Wahid hafizakumullah, dan juga seluruh jajaran DKM, warga yang semua damai dan sentosa semua insyaallah, berkah semua insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin untuk sesi berikutnya saya serahkan ke panitia karena sudah jam 11 Pak, ya mohon izin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.